Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milisa Fitri, nomor 0104212104. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Sumber Daya Manusia dalam Pandangan Islam. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia. Dalam persaingan usaha pada masa sekarang, setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang tangguh. Sumber daya manusia dibutuhkan untuk mempertahankan ataupun mengembangkan suatu perusahaan atau organisasi dengan cara saling bekerja sama. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya manusia yang memiliki akal pikiran, perasaan, dan keterampilan. Sumber daya manusia sangat berpengaruh pada suatu organisasi maupun suatu perusahaan. Seberapa maju pun teknologi, modal, informasi dalam suatu perusahaan, apabila SDM tidak memadai, maka akan sulit bagi suatu perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuannya. Bagi perusahaan, ada 3 sumber daya strategis lain yang mutlak yang harus dimiliki perusahaan. Yang pertama, financial resource, yaitu sumber daya berbentuk modal ataupun dana yang dimiliki. Yang kedua, human resource, yaitu sumber daya yang berasal dari manusia yang secara tepat dapat dikatakan sebagai modal insan. Yang ketiga, informational resource, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis ataupun taktis. Dari ketiga sumber di atas, yang paling sulit dilakukan yaitu human resource, yaitu sumber dana yang berbentuk dari manusia ataupun secara tepat dikatakan sebagai modal insan. Poin yang kedua yaitu pengertian manajemen SDM. Manajemen adalah suatu proses yang nyata yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya yang lainnya. Sedangkan menurut Shimamura, sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, serta pemberian jasa dan pengelolaan anggota organisasi ataupun kelompok kerja. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan baik dan tidak boleh dengan asal-asalan, seperti sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara idqan, yaitu tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Manajemen sumber daya manusia meliputi penentuan aktivitas karyawan melalui dari seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan, serta semua aktivitas yang menyangkut kegiatan karyawan dalam ruang lingkup organisasi. Seleksi karyawan merupakan persoalan krusial. Hal ini pernah diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika engkau menyanyiakan amanah, maka tunggulah kehancuran." Dikatakan, "Hai Rasulullah, apa yang membuatnya sia-sia?" Rasul bersabda, "Ketika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran." Poin yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya manusia menurut Islam. Dalam Islam, pengelolaan sumber daya manusia mengacu pada apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Didasarkan pada konsep Islam mengenai manusia itu sendiri. Konsep pertama, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, segala kegiatan manusia harus merupakan bentuk ibadah. Ibadah dalam arti luas, tidak hanya ibadah yang bersifat ritual. Setiap kegiatan manusia bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Bermasyarakat yang baik merupakan ibadah, bekerja dengan giat merupakan ibadah. Bahkan tidur pun bisa bernilai ibadah. Konsep kedua, manusia adalah khalifatul fil ardi, yaitu wakil Allah di bumi, yang bertugas memakmurkan bumi. Konsekuensi dari kedua konsep ini adalah segala kegiatan manusia akan dinilai dan dipertanggungjawabkan kelak. Dengan konsep tersebut, Islam memandang bahwa masalah memanage manusia bukan masalah yang sepele. Islam mengusahakan sumber daya manusia untuk ikut memakmurkan bumi dan lingkup pengabdian kepada Tuhan
dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Hasan Langgulung mengemukakan beberapa pemikirannya tentang strategi pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di antaranya dapat ditempuh melalui dari dua model, yaitu strategi pendidikan yang bersifat makro dan strategi pendidikan bersifat mikro. Strategi yang bersifat makro terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam yang mencakup pembentukan insan soleh dan masyarakat soleh. Yang kedua, dasar-dasar pokok pendidikan Islam yang menjadi landasan kurikulum terdiri 8 aspek, yaitu ketuhanan, keterpaduan, kesinambungan, keaslian, bersifat ilmiah, bersifat praktikal, kesetiakawanan, dan keterbukaan. Yang ketiga, prioritas dalam tindakan yang meliputi penyerapan semua anak-anak yang mencapai usia sekolah. Sedangkan strategi yang bersifat mikro hanya terdiri dari satu komponen saja, yaitu tazkiyah al-nafsi, yaitu pembersihan jiwa. Tazkiyah itu bertujuan membentuk tingkah laku baru yang dapat menyeimbangkan roh, akal, dan badan seseorang. Poin yang terakhir yaitu sumber daya manusia berkualitas menurut Islam. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksanaan ajaran sehingga ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukan yang mulia dan bentuk pribadi yang bagus, Allah melengkapinya dengan akal dan perasaan yang memungkinkannya menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu yang dimilikinya. Potensi-potensi yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan petunjuk atau hidayah Allah yang diperuntukkan bagi manusia supaya ia dapat melakukan sikap hidup yang serasi dengan hakikat penciptanya. Artinya, jika kualitas SDM manusia berkualitas, maka ia dapat mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai seorang khalifah dengan baik. Kualitas SDM ini tentu saja tak hanya cukup dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pengembangan nilai-nilai rohani spiritual, yaitu berupa iman dan takwa. Dari penjabaran di atas, dapat dimengerti bahwa pengembangan SDM sangat penting, tak hanya dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tak kalah pentingnya adalah dimensi spiritual dalam pengembangan SDM. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.